Tuntunan Sabda, Kamis 21 September tahun 2023. Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Ayat emas ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini merayakan pesta seorang rasul dan penginjil, Santo Matius. Dan pada saat yang sama, kita merayakan satu kisah pertobatan. Matius sendiri dalam Injilnya menceritakan kepada kita bagaimana rasanya mengalami pertemuan yang mengubah hidupnya. Dia menunjukkan kepada kita sebuah perubahan pandangan yang mampu mengubah sejarah. Pada suatu hari, ketika Matius, seorang pemungut cukai, sedang duduk di mejanya, Yesus lewat, melihatnya, menghampirinya, dan berkata, "Ikutlah aku." Matius bangkit dan mengikutinya. Yesus memandangnya. Betapa kuatnya kasih dalam pandangan Yesus yang menggerakkan Matius untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Betapa kuatnya kekuatan yang ada di mata Yesus sehingga membuat Matius bangkit dari mejanya. Kita tahu bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai. Ia mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Pemungut cukai dipandang rendah dan dianggap sebagai orang berdosa. Dengan demikian, mereka hidup terpisah dan dihina oleh orang lain. Orang tidak bisa makan, berbicara, atau berdoa dengan orang-orang seperti ini. Bagi masyarakat, mereka adalah pengkhianat. Mereka memeras dari milik mereka sendiri untuk diberikan kepada orang lain. Para pemungut cukai termasuk dalam kelas sosial yang buruk ini. Di sisi lain, Yesus berhenti. Ia tidak mengambil jarak. Ia memandang Matius dengan tenang dan damai. Dia memandangnya dengan mata penuh belas kasihan. Dia memandangnya dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Dan pandangan ini membuka hati Matius. Pandangan ini membebaskannya, menyembuhkannya, memberinya harapan, kehidupan baru, seperti yang terjadi pada Zakheus, Bartimeus, Maria Magdalena, Petrus, dan kita semua. Bahkan, jika kita tidak berani mengangkat mata kita kepada Tuhan, Dia akan melihat kita terlebih dahulu. Ini adalah kisah kita, dan kisah ini sama seperti kisah-kisah orang lainnya yang dipertemukan dengan Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan. Masing-masing dari kita dapat berkata, "Saya juga adalah orang berdosa yang dipandang Yesus." Marilah kita mengingat kembali dengan penuh rasa syukur dan bahagia saat di mana Tuhan Yesus menatap kita dengan tatapan penuh belas kasih, agar kita merasakan betul kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Yesus mendahului kita, pandangannya mengantisipasi kebutuhan kita. Dia dapat melihat melampaui penampilan, melampaui dosa, melampaui kegagalan dan ketidaklayakan. Dia melihat melampaui kedudukan kita dalam masyarakat. Dia melihat lebih dari itu pada martabat kita sebagai putra dan putri Allah, martabat yang terkadang dinodai oleh dosa, tetapi itulah martabat yang bertahan di kedalaman jiwa kita. Dia datang untuk mencari semua orang yang merasa tidak layak di hadapan Allah dan tidak layak di hadapan orang lain. Marilah kita mengizinkan Yesus untuk melihat kita. Marilah kita membiarkan pandangannya membersihkan jalan-jalan kita. Marilah kita membiarkan pandangannya itu menjadi sukacita kita dan harapan kita. Saudara-saudari, setelah Tuhan memandang Matius dengan penuh belas kasihan, Ia berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Matius bangkit dan mengikutinya. Setelah pandangan,
ada kasih. Setelah kasih, ada kata. Setelah kata, ada misi. Matius tidak lagi sama di dalam dirinya. Ia telah diubah. Perjumpaannya dengan Yesus dan belas kasihan Yesus telah mengubahnya. Dia meninggalkan meja kerjanya, uangnya, dan penjara status sosialnya sebagai pendosa. Sebelumnya ia duduk menunggu untuk mengumpulkan pajaknya, mengambil dari orang lain. Sekarang bersama Yesus, ia harus bangun dan memberikan dirinya kepada orang lain. Yesus memandangnya dan Matius menemukan sukacita pelayanan. Tatapan Yesus memunculkan aktivitas misionaris, pelayanan, pemberian diri. Kasih Yesus menyembuhkan rabun jauh kita dan mendorong kita untuk melihat lebih jauh. Yesus berjalan mendahului kita. Dia mendahului kita dan membuka jalan serta mengundang kita untuk mengikutinya. Dia mengundang kita secara perlahan untuk menghalau prasangka dan pikiran kita bahwa orang lain dan diri kita sendiri tidak dapat berubah. Dia menantang kita setiap hari dengan pertanyaan, apakah kamu percaya bahwa seorang pemungut pajak dapat menjadi seorang yang baik? Apakah kamu percaya bahwa seorang pengkhianat dapat menjadi seorang teman? Apakah kamu percaya bahwa anak seorang tukang kayu bisa menjadi anak Allah? Pandangannya mengubah cara pandang kita. Hatinya mengubah hati kita. Dan kita disadarkan bahwa Allah adalah Bapa yang mengusahakan keselamatan bagi setiap putra dan putrinya. Marilah kita memandang Tuhan dalam doa, dalam ekaristi, dalam pengakuan dosa, dan dalam saudara dan saudari kita, terutama mereka yang merasa dikucilkan atau ditinggalkan. Semoga kita belajar untuk melihat mereka sebagaimana Yesus melihat kita. Marilah kita berbagi kelembutan dan belas kasihan Yesus dengan orang sakit, para tahanan, para lansia, dan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Lagi dan lagi, kita dipanggil untuk belajar dari Yesus yang selalu melihat apa yang paling asli dalam diri setiap orang, yaitu gambaran Allah Bapanya, Allah Bapa kita. Selamat merayakan pesta Santo Matius Rasul. Marilah kita memohon. Santo Matius Rasul, doakanlah